OGF Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Claudia. Kak Claudia kangen banget nih sama adik-adik semua. Udah lama ya kita nggak berjumpa. Nah, adik-adik gimana kabarnya semua? Adik-adik pasti baik-baik aja dan sehat-sehat semua kan? Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan November. Ya, adik-adik tahu nggak tanggal 1 November kemarin itu adalah Hari Santo dan Santa atau Hari Raya Orang-Orang Kudus. Santo Santa, adik-adik tahu nggak sih apa sih Santo Santa itu? Santo Santa itu ibaratnya superhero-nya orang-orang Katolik ya. Superhero Katolik, mereka itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka melakukan perintah-perintah Tuhan. Misalnya ada Santa Maria, bundanya Tuhan Yesus yang sangat berserah dan percaya kepada Tuhan. Kemudian ada juga Santo Paulus ya, yang sangat bertekun untuk mengabarkan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik penasaran kan? Pengen tahu lebih banyak kan? Nanti ya, Kak Claudia akan cerita lebih banyak setelah praise and worship. Sekarang kita mau praise and worship dulu nih adik-adik. Yuk, kita semua bangkit berdiri ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Hai fams, apa kabar? Welcome back to Feast at Home. Dan mudah-mudahan hari ini fams semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi hari ini bersama dengan kakak-kakak di sini. Ada kakak Tito on keyboard, lalu ada kakak Ina, dan ada kakak Kristi. Nah sekarang yang lagi ada di rumah ataupun dimanapun, jangan lupa panggil papa mamanya, kakak adiknya, all your family members buat tune in bersama di Feast at Home dan kita bersiap untuk merasakan dan merayakan kasih Tuhan bersama. Yeay! Sekarang kita mau tenangkan hati dulu, kita mau masuk dan siapkan hati kita buat memuji dan menyembah Tuhan. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu buat kehidupan kami, buat hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini yang sangat berbahagia, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami secara virtual, bersama dengan keluarga kami juga, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau sungguh baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap harinya kami boleh menyadari dan menyelami kasih-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita bersiap yuk untuk menyelami kasih Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik siapin tangannya, siapin tempatnya untuk bersama-sama melompat dan menari untuk Tuhan Yesus. Let's go. 3, let's discover and let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Let's go everyone. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's dive deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deep. What? Deeper than Yeah. Kita lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3, let's discover and let's explore your creation and so much more. It's exciting. it's exciting. Can't wait to see what you have in store. Let's go. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's dive deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep
deep together. Ready? 1, 2, 3. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. 1, 2, 3. Let's dive deep, 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 deep. Let's go deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Yeay. Udah berasa belum nih lautan kasihnya Tuhan ya? Udah capek? Belum? Pastinya belum ya. Nah, kalau kita udah merasakan kasih Tuhan, sekarang Kak Kristi mau ajak adik-adik untuk menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Siap? Siap. Let's go! Kita katakan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Let's go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Kita dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita boleh goyangkan tangan kita sambil bermuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kita dibebaskan, kita dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Wow, luar biasa. Kita boleh menaikkan syukur sama Tuhan. Dan sekarang Kak Kris sama Kak Ina, kita mau ajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama kita menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang boleh menjadi harapan kita. Kita mau katakan dengan hati kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa kita akan percaya selama-lamanya sama Tuhan Yesus untuk apapun rancangannya dalam kehidupan kita. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan
kita mau nyanyikan ini sekali lagi dalam hati kita adik-adik. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Hanya Engkau Tuhan, Kaulah harapanku. Kami menyatakan Tuhan, Kau kan menopangku, Kaulah harapanku. Iya dan amin Tuhan, bahwa hanya Engkaulah harapan kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Di saat kami sedih, di saat kami harus ada tantangan, di saat kami bersuka cita, di saat kami jatuh, di saat kami berduka cita, biarlah hanya Engkau, nama Yesus yang satu-satunya dan selamanya menjadi harapan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini, dan biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh diberikan damai sukacita. Tuhan Yesus berkati pikiran, telinga dan hati kami, supaya apa yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi nyata untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk kita bersama-sama kita panggil kakak pembawa firman. Kakak pembawa firman. Wah, seru banget adik-adik praise and worship-nya. Keren-keren banget deh. Nah, adik-adik sesuai janji Kak Claudia, tadi kan kita mau bahas lebih banyak tentang Sabtu dan Santai ya. Nah, sebelum itu, karena kita sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan November, kita akan belajar ayat hafalan yang baru juga. Yuk, tarang! Adik-adik juga ambil yuk Alkitabnya ya. Sekarang kita nyanyi deh dulu ya. Thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Nah, yuk kita buka ayat hafalan bulan ini diambil dari Mazmur bab 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yuk kita ulangin sekali lagi ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Claudia akan cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang punya karakter yang baik, yang selalu takut akan Tuhan, dan sangat suka melakukan perintah-perintahnya seperti ayat hafalan yang tadi. Adik-adik tahu nggak sih tentang Daniel? Udah pernah dengar cerita Daniel? Nih, kita nonton videonya lagi ya, supaya adik-adik makin ingat tentang Daniel ini. Ini adalah cerita tentang hamba Tuhan yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang Yahudi. Ketika ia masih muda, datanglah seorang raja Babel bernama Nebukadnezar mengepung dan mengambil alih Yerusalem. Kemudian Raja Babel itu memerintahkan untuk membawa beberapa orang muda Israel keturunan raja dan bangsawan yang cakap, pandai, dan berhikmat untuk bekerja di istana raja. Mula-mula Daniel dan teman-temannya diminta untuk makan makanan kerajaan, yakni daging-dagingan dan anggur yang sebelumnya dipersembahkan oleh raja kepada berhala.
Karena mereka taat sama Tuhan, mereka tidak mau makan makanan itu. Jadi, Daniel meminta kepada kepala staf raja supaya mereka diizinkan untuk makan sayur-sayuran dan minum air selama 10 hari. Jika setelah 10 hari mereka menjadi kurus, lemah, atau sakit, mereka akan makan makanan kerajaan. Tapi ternyata Tuhan membuat mereka lebih sehat dan kuat daripada orang yang makan makanan kerajaan. Ada seorang raja Babel yang sangat menyukai Daniel. Ia adalah Raja Darius. Hal ini membuat banyak orang iri dan mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Daniel. Mereka ingin membuat Daniel melawan perintah raja. Jadi mereka meminta supaya semua orang hanya boleh berdoa kepada raja. Jika tidak, orang itu nantinya akan dilemparkan ke kandang singa. Tapi Daniel tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Dan orang-orang Babel melaporkannya kepada raja. Raja sangat sedih. Ia tidak ingin menghukum Daniel. Tetapi itu adalah aturan yang berlaku. Raja berdoa semoga Tuhan yang kamu sembah dengan setia akan menyelamatkan kamu. Dan Tuhan benar-benar menyelamatkan Daniel. Daniel bekerja melayani banyak raja. Meskipun demikian, setiap kali Daniel selalu memilih untuk taat kepada Tuhan dibanding kepada raja. Nah, adik-adik, kita udah nonton ya video Daniel tadi. Nah, di video itu adik-adik lihat kan bagaimana Daniel bisa tetap setia sama Tuhan meskipun orang-orang di sekitarnya itu takut akan raja dan mereka sudah mulai mengikuti perintah raja, tapi Daniel tetap makan sayur-sayuran, tetap menolak untuk minum anggur, ya. Daniel tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan meskipun begitu Tuhan tetap menjaga dan melindungi Daniel. Itu Daniel nggak kalah sama orang-orang lain yang makan daging, yang minum wine. Daniel sama, malah lebih pintar, malah lebih hebat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh raja. Tuhan selalu menyertai dan menjaga Daniel, orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, kemudian kakak mau tanya nih, adik-adik berani nggak ya kayak Daniel? Misalkan kalau teman adik-adik ada yang dibully atau diejek sama teman-teman yang lain. Nah, adik-adik berani nggak bela teman adik-adik itu? Adik-adik nggak ikut-ikutan ngejek atau ngebully, berani nggak? Ayo. Nah, kakak harap adik-adik berani ya seperti Daniel untuk membela teman adik-adik jika dibully atau diejek rame-rame. Terus adik-adik lihat kan tadi Daniel itu dimasukkan ke kandang singa. Meskipun dimasukkan ke kandang singa, tapi Daniel tetap aja, dia tetap setia sama Tuhan, mau terus menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah Allah yang lain. Kok bisa sih? Nah, rahasianya Daniel itu selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Makanya Daniel bisa berani adik-adik. Daniel tidak gentar meskipun dimasukkan ke kandang singa. Nah, adik-adik juga begitu ya. Jangan lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta pendampingan Roh Kudus, sehingga adik-adik bisa terus setia, bisa terus melakukan perintah Tuhan, bisa melakukan hal-hal yang Tuhan senangi. Nah, adik-adik, nanti minggu-minggu berikutnya Kak Claudia akan bahas lebih banyak loh cerita-cerita tentang tokoh Alkitab lain yang punya karakter-karakter yang luar biasa. Adik-adik stay tune ya. Sekarang waktunya kita untuk activity dulu. Kita panggil yuk sekarang kakak activity. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lia. Hari ini adik-adik sudah dengar cerita mengenai Daniel yang tetap teguh mempertahankan imannya kepada Tuhan. Selain Daniel, masih banyak loh orang-orang kudus lainnya. Adik-adik sudah tahu belum? Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang dapat membantu kita untuk mengenal lebih banyak lagi orang-orang kudus dari dalam cerita di kitab suci. Kita akan membuat Legendary Bible Character Flashcard. Contohnya seperti ini. Ini adalah flashcard mengenai
mengenai Nabi Yusuf atau Joseph. Oh iya, kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengerjakan aktiviti bulan lalu dan juga mengikuti LG melalui Zoom. Good job adik-adik. Nah, ini foto-fotonya. Yuk, kita mulai aktivitasnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ialah gunting, lem, dan jangan lupa print template dari link deskripsi ya. Yang kita akan lakukan pertama-tama ialah menggunting dari setiap garis putus-putusnya. Setelah itu kita akan cocokkan dengan karakter dari masing-masing orang kudus tersebut. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai karakter leadership yang sangat kuat. Lalu kita akan menggunting gambar Nabi Musa. Setelah kita gunting, lalu akan kita tempel di bagian dalam kotak ini ya. Nah, contohnya akan seperti ini flashcard kita. Jadi, kita harus mencari gambar dari masing-masing orang kudus tersebut dan kita akan cocokkan dengan karakter mereka. Seperti yang tadi sudah kakak tunjukkan, oke? Lakukan hal yang sama untuk gambar orang kudus lainnya ya, adik-adik. Setelah kita tempelkan gambar dari orang-orang kudus tersebut, maka flashcards kita akan terlihat seperti ini ya. Setelah itu adik-adik juga bisa membaca informasi mengenai orang kudus tersebut. Itulah aktivitas kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengupload hasil karya kalian ke dalam media sosial LOJF Indonesia. Bye! Ayat hafalan di bulan November diambil dari Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada segala perintahnya. Ayo kita ulangi sekali lagi. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada segala perintahnya. God bless you all. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu semangat, dalam keadaan sehat, bersama papa, mama di rumah semuanya. Kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home for Kids. Adik-adik tadi sudah berdoa bersama, menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, dan tentunya selalu mendengarkan sabda Tuhan. Semoga adik-adik semuanya selalu diberi semangat karena sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan semoga sabda Tuhan itu juga diwujudkan di dalam perkataan dan tindakan adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita semua akan mengakhiri acara kita
Maka mari kita mohon berkat Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ini dari rumah kami masing-masing untuk berdoa, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami bisa mewujudkan apa yang Engkau sabdakan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang berbakti kepada orang tua dan selalu memuji kemuliaan nama-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Semoga adik-adik semuanya bersama Papa, Mama di rumah, teman-teman, saudara-saudari semuanya, seluruh tugas, belajar, dan aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk ikutin tips Marsha yang berikut. Yuk kita cuci tangan yang bersih ya 20 detik. Jangan lupa kerjain tugas di rumah. Yuk rajin berolahraga ya. Have a nice day. God bless you. Please like and subscribe.